kita bungkus, ada 3 kelompok manusia. Pertama, manusia yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, menjerumuskan kaumnya ke dalam azab Allah, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan kaumnya dari jalan Allah. Itu dari ayat 28, 29, 30. Yang kedua, manusia yang dijerumuskan oleh pemimpin mereka dan disesatkan oleh pemimpin mereka dari jalan Allah. Untuk 2 kelompok manusia ini, Rasul diperintahkan oleh Allah, "Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar." Bersenang-senanglah kamu dengan nikmat itu, karena sesungguhnya tempat kembali kamu itu kepada neraka. Itu perintah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada 2 kelompok manusia tadi. Yang ketiga, manusia hamba-hamba Allah. Di sini ketahuan tuh, hamba Allah tuh kayak gimana. Sebaliknya yang 2 tadi. Berarti hamba Allah itu pertama, orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, membimbing kaumnya ke jalan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Karena kalau tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak membimbing kaumnya ke jalan Allah, atau tidak mentauhidkan Allah, itu masuknya ke dalam kategori kelompok pertama dan kedua. Ini yang ketiga. Nah, yang ketiga inilah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 31, yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Allah perintahkan kepada Rasulullah agar menyampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman, pertama mendirikan sholat, yang kedua menginfakkan sebagian rezeki baik secara rahasia maupun terang-terangan. Itu yang diperintahkan. Kenapa? Karena pasti orang yang beriman itu mau mengerjakannya, mau mengerjakan sholat, mau berinfak. Kenapa? Karena mereka dikasih nikmat oleh Allah, kemudian mereka mensyukurinya, tahu bahwa nikmat itu dari Allah dan tahu bagaimana cara mempergunakan nikmat itu. Adapun kepada orang-orang yang tadi 2 sebelumnya, kelompok pertama dan kedua, itu tidak diucapkan berinfaklah, enggak tuh. Sholatlah, enggak tuh kalimatnya. Tetapi tamatta'u fa inna masirakum ilan nar ucapannya. Karena gini, terlalu terhormat gilanya kalau ada orang kufur kita ajak infak. Enak aja, emang harta ente berharga? Enggak sama sekali, kira-kira begitu. Atau orang kafir diajak sholat, ya enggak. Artinya kalau ada orang kafir diajak sholat itu terlalu memuliakan dia. Jadi jangankan mereka sholat dan jangankan mereka berinfak, diajak sholat dan diajak infak saja itu bagian dari kemuliaan yang tidak pantas diberikan kepada mereka. Karena yang pantas itulah tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Bersenang-senang saja kamu karena tempat kembali kamu
ke neraka. Nah ternyata, nah baru nih masuk ke ayat 32, 33, 34. Kenapa mereka kufur kepada nikmat Allah? Karena mereka itu kufur. Mereka itu kufur karena mereka tidak tahu kalau nikmat itu dari Allah. Oleh karenanya di ayat 32, 33 itu dijelaskan dari nikmat diciptakannya lapis-lapis langit, nikmat diciptakannya bumi, nikmat diturunkannya hujan dari langit, nikmat dikeluarkannya tumbuh-tumbuhan sebagai rizki, nikmat ditunjukkannya kapal di laut, nikmat ditundukkannya sungai, nikmat ditundukkannya matahari dan bulan, nikmat ditundukkannya siang dan malam. Diingatkan di situ. Ya ini bedanya sangat tebal ya, bukan sangat tipis nih sebenarnya. Karena yang satu, yakni orang beriman faham siapa Allah, faham apa itu nikmat Allah. Nikmat Allah itu menjadi pengantar dan wasilah mereka mengenal Allah. Sementara orang kafir dengan nikmat tersebut menjadi penghalang dirinya dari Allah dengan kufur itu. Dan kemudian tidak diperinci lagi nikmat itu apa saja, namun kata Allah di ayat 34-nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak perlu diperinci lagi nikmat-nikmat itu apa, namun sekiranya kamu berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah itu, maka kamu tidak akan pernah dapat menemukan angkanya. La tuhsuha itu tidak bisa diangkakan. Nggak ada statistik yang bisa dijangkau oleh manusia. Namun kenapa ada manusia yang mengkufuri nikmat Allah? Itu karena manusia itu zalim dan kufur. Itu saja sebenarnya.